Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fatma Khoruninda, NIM 2021015058. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Metode Jigsaw untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Pancasila Materi Mengenali Sejarah NKRI pada peserta didik kelas 5 SD Negeri Salamrejo, Kabupaten Kulon Progo. Bab 1 yaitu latar belakang. Dalam pendidikan Pancasila, pencapaian hasil belajar berfungsi sebagai indikator untuk memberikan penilaian terhadap keberhasilan peserta didik terhadap pemahaman teori pembelajaran. Hasil belajar menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam menghadapi konsep pembelajaran, di mana pencapaian hasil belajar ini terhubung dengan prosedur pembelajaran yang juga dikenali melalui dimensi pengetahuan, keterampilan, serta perilaku peserta didik. Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh peserta didik, nilai mata pelajaran pendidikan Pancasila masih banyak yang belum tuntas. Maka diperlukan sebuah pembelajaran yang bisa membantu peserta didik dalam meningkatkan hasil belajarnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar Pancasila materi mengenali sejarah pada peserta didik kelas 5 SD Negeri Salamrejo. Untuk tujuan penelitiannya yaitu memberikan informasi yang jelas tentang apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran Pancasila pada materi mengenali sejarah NKRI menggunakan metode Jigsaw di kelas 5 SD Negeri Salamrejo dilaksanakan. Secara lebih khusus, tujuan penulisan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui model pembelajaran Jigsaw, yang kedua untuk mengetahui hasil belajar pendidikan Pancasila, materi mengenal sejarah NKRI menggunakan model Jigsaw. Selanjutnya yaitu manfaat hasil penelitian. Yang pertama, bagi peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar dalam mata pembelajaran Pancasila, terutama pada materi mengenali sejarah NKRI. Yang kedua, bagi peneliti untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang model-model pembelajaran dari penerapan di kelas. Dan yang ketiga yaitu bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi guru dalam mengajarkan pembelajaran Pancasila dengan metode Jigsaw. Pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori. Berisi hakikat hasil belajar peserta didik, pengertian pendidikan Pancasila, tujuan pendidikan Pancasila, dan metode pembelajaran Jigsaw. Yang kedua, kajian penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan Cecilia dengan judul Penerapan Metode Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada peserta didik kelas 4 SD Negeri Growong Kidul 02 Kecamatan Juwana tahun 2009. Dan yang kedua, penelitian yang dilakukan Fahmi tahun 2016 yaitu pengetahuan model kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar IPS di Sekolah Dasar Negeri 11 Pontianak Kota. Yang ketiga yaitu kerangka pikir. Salah satu penyebab rendahnya nilai murid pada mata pelajaran tertentu umumnya sangat dipengaruhi oleh ketidaktepatan metode pembelajaran yang digunakan guru, sehingga rasa jenuh, kurang aktif, dan kurang antusias untuk belajar timbul pada diri peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus dapat melibatkan peserta didik. Pembelajaran lebih bermakna jika ada peran aktif peserta didik yang ditunjang dengan kemampuan dan keterampilan guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Bab 3 yaitu metode penelitian. A. Desain penelitian tindakan. Prosedur tindakan ini akan difokuskan pada kegiatan pokok yaitu perencanaan atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observasi, dan perenungan atau refleksi. Kegiatan-kegiatan itu disebut sebagai siklus. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus dan setiap siklusnya 2 kali pertemuan. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan,
dan refleksi. B. Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri Salamrejo, Kabupaten Kulon Progo. C. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik SD Negeri Salamrejo, Kapanewon, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, kelas 5 dalam mata pembelajaran pendidikan Pancasila. Jumlah peserta didiknya yaitu 26 peserta didik. D. Prosedur tindakan. Tindakan kelas ini akan dilakukan dalam 2 siklus. Pada setiap siklus terdiri dari 4 tahap kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. E. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama observasi, yang kedua tes hasil belajar, dan yang ketiga yaitu dokumentasi. F. Kriteria keberhasilan tindakan. Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar peserta didik dalam pendidikan Pancasila dari siklus ke siklus, yaitu hasil belajar peserta didik. G atau yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, analisis kualitatif digunakan untuk mengukur hasil belajar dengan melihat peningkatan hasil belajar menggunakan tes tertulis. Hasil belajar dapat dilihat dari hasil yang didapat setelah proses pembelajaran pada setiap siklusnya. Yang kedua, analisis kualitatif dilakukan untuk melihat kegiatan belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung pada tiap siklus melalui lembar observasi. Hasil perolehan data dicatat dalam instrumen yang telah disediakan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dalam bentuk presentase. Sekian presentasi proposal penelitian tindakan kelas saya. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.